Baju-baju batik ini tampak eksotik dengan perpaduan warna dan bermacam motif yang artistik. Sepintas tampak sama dengan batik pada umumnya. Namun jika lebih ditilik lagi, ada perbedaan mendasar dalam batik Tasik ini. Selain coraknya yang beragam, warnanya juga tampak dominan cerah. Sebelum menjadi cantik seperti ini, ada proses lama yang mesti ditempuh, mulai penulisan, perendaman, hingga penjemuran. Begitupun dengan eksistensinya. Batik Tasik tidak ujug-ujug punya nama. Perjalanan panjang telah dilalui salah satu produk unggulan kota Tasikmalaya ini. Deden Supriyadi, pemilik Deden Batik, menceritakan awal mula perintisan usaha batik di Tasikmalaya bermula dari tahun 1950-an. Ia menjelaskan pada 1955, keluarganya mulai merintis usaha batik dengan menggunakan nama ayahnya, yakni Asep Batik. Namun setelah ayahnya meninggal dunia pada tahun 2000, Deden meneruskan usaha tersebut dan mengganti namanya menjadi Deden Batik. Setelah lebih dari 6 dekade, usaha batik Tasik sampai sekarang masih bertahan. Bukan hanya Deden Batik, di kota Tasikmalaya ada banyak pengusaha batik yang masih berproduksi dengan beragam bendera. Di antaranya Agnesa Batik, Purnama, Sahrul, Nurul, Dimas, Nurjaman, Al-Fahmi, Melinda, Arindi, Azalea, Krisna Wijaya, dan Batik Gigi. Kendati sempat mati suri lantaran kehadiran batik cetak atau batik print, batik Tasik perlahan bangkit dan bertahan hingga menjadi salah satu produk unggulan yang dibanggakan. Batik Tasik masih berkibar dan beredar ke luar pulau hingga menembus pasar mancanegara. Dulu itu sempat tidur lama batik itu. Sekitar dari tahun 70 lah jayanya batik. Batik cap dan tulis. Masuk batik print, semua batik cap dan tulis itu mati suri. Bangkit lagi sekitar tahun 90. Itu juga tersendat permodalan, penjualan. Sesudah diakui sama UNESCO, batik budaya Indonesia, alhamdulillah sampai sekarang melejit gitu. Sudah tradisi sekarang. Kalau dulu pakai batik itu khusus ke kondangan. Kalau sekarang mah anak muda udah biasa lah gitu. Deden Batik yang semula bernama Asep Batik merupakan salah satu pionir pengusaha batik di Tasikmalaya, tepatnya di bilangan Cigereng, Kecamatan Cipedes. Dulu di masa kejayaannya ada sekitar 300 orang yang bekerja di Asep Batik dengan volume produksi mencapai puluhan ribu per bulan. Namun setelah dihantam beragam persoalan, kondisi Deden Batik tak lagi seperti dulu. Jumlah karyawan yang semula ratusan berkurang jadi puluhan dengan kemampuan produksi per bulan di kisaran 4.000-an kain batik. Kini di tengah kondisi global yang belum sepenuhnya pulih, Deden bersama puluhan pengusaha batik terus berkarya demi menjaga denyut nadi ekonomi dan mempertahankan eksistensi batik Tasik yang telah menjadi salah satu identitas budaya kota Resik ini.